Ken Sagopi seri 120 Kongso Dewa Adu Jago. Bathara Narada segera meninggalkan Arjuna dan para punakawan kembali ke kahyangan. Sedangkan Arjuna dan para punakawan kembali ke pertapaan Wukirtawu dengan rasa syukur. Dalam perjalanan, para punakawan gojek parikeno, bercanda tetapi tidak menyakiti orang lain. Bagong tiba-tiba nyeletuk. 2 bulan makannya hasil hutan terus, lupa rasanya ayam goreng, Kang. Ayam goreng itu yang paling enak apanya, Gong? Petruk yang menyaut. Remploati toh, Kang, jawab Bagong sekenanya. Salah, yang benar itu bulunya. Lah kok bulunya? Bagong protes. Ambil bulunya untuk kili-kili telingamu, nanti kamu kier-kier keenaan. Canda Petruk. Lah kalau ayam itu paling mahal apanya? Bagong tak mau kalah. Dodo mentok toh, Gong, daging, jawab Petruk. Salah, yang benar cakarnya. Loh, kok cakar? Lah cakar ayam itu bisa untuk bangun gedung bertingkat sih, ayel Bagong. Lah kalau utuh tak berguna, baru berguna kalau pecah apa, Gong? Gareng ikut nimbrung. Ah, ya nggak ada, sanggah Bagong. Ada, Gong, itu telur ayam. Kamu mau makan telur ayam utuh? Pasti dipecah dulu toh, Gong. Sepanjang perjalanan mereka bersenda gurau. Akhirnya sampai juga di pertapaan. Seluruh Pandowo berkumpul bersama Dewi Kunti, ibu mereka, dan Bagawan Abhyoso, kakek mereka. Mereka berbangga karena Arjuna telah mendapatkan anugerah dewa berupa pusaka Brahmastra. Sementara itu di Keraton Mandura, Prabu Basudewa telah dihadap oleh Raden Haryo Praburukma dan Raden Ugrasena, serta Patih Sora Gupita dan para punggawa praja. Mereka membicarakan tentang rencana Raden Kongsodewa untuk mengadakan keramaian dan adon-adon. Bukan sembarang adu ayam jago, tetapi jago manusia. Antara jago dari Sengkopura melawan jago dari Mandura. Dan taruhannya adalah negara. Sengkopura telah menetapkan jagonya adalah Ditya Surati Mantra, yang gagah, tinggi besar, dan sakti mandraguna. Sedianya Prabu Basudewa sendiri yang akan menghadapi Ditya Surati Mantra, tetapi dicegah oleh Raden Haryo Praburukma. Raden Haryo Praburukma lah yang akan menghadapinya, tetapi dicegah oleh Raden Ugrasena. Biar aku sajalah yang menghadapi, karena aku yang paling muda, pinta Raden Ugrasena. Patih Sora Gupita menyarankan, karena dalam adu jago tersebut adalah adu kekuatan tenaga di gelanggang. Sedangkan Ditya Surati Mantra seorang yang gagah, tinggi besar, serta mempunyai tenaga yang sangat kuat. Maka harus dicarikan jago yang sepadan. Prabu Basudewa menyadari hal tersebut, maka Raden Ugrasena diperintahkan untuk mencari jago, seseorang yang tinggi besar dan bertenaga kuat untuk mengimbangi kekuatan Ditya Surati Mantra. Pergilah ke Wukirtawu, mintalah saran kepada Bagawan Abhyoso. Beliau orang yang bijak dan berwawasan sangat luas. Perintah Prabu Basudewa. Raden Ugrasena akhirnya berangkat ke Wukirtawu untuk menemui Bagawan Abhyoso. Sedangkan Raden Haryo Praburukma
diperintahkan oleh Prabu Basudewa untuk menyiapkan pasukan gabungan dari Mandura, Kumbina, dan Lesanpura. Sedangkan Patih Sorogupito dan para punggawa praja diperintahkan untuk menyiapkan gelar keramaian dan aduan yang telah direncanakan. Di Sengkopuro, Prabu Anom Kongsodewa juga sedang mengadakan pasewakan sidang istimewa untuk mempersiapkan merebut tahta dan negeri Mandura. Bukan hanya sekedar adu jago. Pasukan gabungan dari negeri Guwo Barong dan dari Sengkopuro juga telah disiapkan. Prabu Anom Kongsodewa juga memerintahkan agar anak-anak Basudewa yang ada di Widoro Kandang tetap diburu. Sedangkan kedua gadis cantik yang ada di Widoro Kandang harus bisa diboyong ke Sengkopuro bersambung. Hanya karena keserakan satu dua orang, seluruh negeri bisa hancur.